Jadi hari ini adalah persiapan 10 Maret. Persiapan kita tahu bahwa ada progres yang terus-menerus kami siapkan dengan mengantisipasi 3,5 juta pergerakan kendaraan yang dari Jakarta. Ini adalah bagian dari proses identifikasi. Jadi kalau menggunakan angka itu tidak tiba-tiba. Jadi hari ini rekan-rekan media di GMTC ini adalah satu comment center. Kalau kami boleh bangga, ini comment center yang terlengkap dan tidak hanya secara visual, tapi menggunakan machine learning maupun AI untuk cara menghitung dan bahkan pengambilan keputusan terhadap rekayasa lalu lintas biasanya dijadikan referensi. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa ternyata dari proyeksi yang dibuat Jasa Marga maupun oleh BKT dari Kementerian Perhubungan, yaitu Badan Kebijakan Transportasi, ini dengan berbeda hari tetapi sama. Jadi perkiraan 3,5 juta kendaraan, di mana kita melihat bahwa arus mudik yang akan terjadi adalah puncaknya di tanggal 18. Tapi kami perkirakan telah muncul mulai dari hari Jumat ini. Karena memang dengan adanya liburan yang cukup panjang, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan, tetapi memilih waktu yang tepat agar nyaman selama mengalami mudik maupun arus balik. Dan puncak arus balik nantinya adalah tanggal 24 Maret. Ini adalah H+3 yang diperkirakan ada sebagian karena harus membagi silaturahmi ke Jakarta kembali lagi. Tapi sementara itu ada juga yang sampai dengan di ujung. Dan dari 3.500.000 ini memang pergerakannya atau pergerakannya dari kendaraan ini memang berbeda. Jadi 28% itu ke Merak, sementara 50% ke arah timur sampai dengan Cipularang, sementara sisanya adalah sekitar 20% adalah ke arah Bogor. Nah, yang pasti diantisipasi adalah yang 50 ke timur, karena ini akan terbagi kembali 57% ke arah Trans Jawa dan 42% sekian ini adalah yang ke arah Cipularang. Dan biasanya kepadatan di kilometer 66 adalah karena adanya jumlah kendaraan yang lebih banyak, yaitu sekitar 50% yang ke arah Trans Jawa. Nah ini kami juga menyampaikan bahwa tren kendaraan sampai dengan hari ini sudah mengalami pergeseran. Ini siapa yang buat materi ya? Nah, pergeseran berarti ini sudah ada yang bergerak, ya, bahwa H-19 ini sudah kelihatan ketika kita komparasi, ya, bahwa golongan non golongan atau golongan 1 dan golongan 2 ini atau non golongan 1 ini bergerak. Jadi sudah ada peredaran, ya, sudah dibanding dengan normal. Kita lihat bahwa meningkatnya sebesar 3,26, ya, dari H26 sampai dengan H-20 atau minggu sebelumnya. Kemudian meningkat dibanding tahun sebelumnya adalah 4,15%. Jadi ini biasanya juga sama, tidak hanya H-10, H+10, biasanya H+-22 itu sudah teridentifikasi. Nah, tidak hanya ini informasinya, bahwa kami juga mengidentifikasi adanya penyebab laka yang muncul. Inilah kemudian menjadi perhatian kita. Next, boleh. Kalau ada dengan wartawan, ini siapa yang bawa ya materi ini, siapa? Boleh nggak saya remote dikasih ke saya aja? Kalau ada, oke. Nah, rekan-rekan wartawan itu bahwa ini kan kita melihat bahwa akhir-akhir ini terjadi kecelakaan yang cukup signifikan, terutama gangguan kendaraan ini karena memang non golongan 1. Itulah kemudian kenapa ada SKB gitu ya, diantaranya keselamatan yang lebih penting. Jadi bukan masalah logistik, padahal golongan 2 dan maaf sumbu 2 juga bisa tetap
diizinkan. Dan kita lihat trennya coba, bahwa ternyata Jakarta Cikampek yang cukup padat itu lumayan dibanding antara Februari, Maret, kemudian dari 2 Maret ke 8 Maret itu juga sama terjadi peningkatan. Nah ini penting ya, bahwa golongan 2 dan seterusnya yang adalah beberapa adalah banyak di angkutan barang atau truk ini cukup meningkat. Nah ini harus kami sampaikan karena nantinya kita harapkan gangguan kendaraan yang sekarang kita rasakan 2% ini yang jumlah peningkatannya juga naik ya. Dan ini harapkan betul-betul bahwa nanti mudik ini betul-betul semua menjalankan apa yang menjadi kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, sehingga kita pastikan kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang melakukan mudik tetap bisa melakukan mudik dengan aman dan selamat. Dan dalam kesempatan ini kami juga melihat atau menyampaikan bahwa kami melakukan persiapan beberapa terkait dengan fungsional. Ya, fungsional ini yang ada 4 ya, dan ini sudah kami melakukan peninjauan ya, dipastikan. Yang pertama adalah fungsional, next boleh. Ya, ini adalah Jogja Purwomartani. Ya, ini tidak hanya fungsional yang kita siapkan. Ini kalau Ketua Mas Iwan juga lewat ke sini ya. Ya, ini lumayan ini Mas. Jadi biasanya kepadatan itu hanya keluar di Prambanan. Nah sekarang karena memang namanya fungsional, sehingga jalur atau misalkan ada masyarakat yang dari Jogja mau menuju Solo itu bisa masuk di Purwomartani. Jadi tidak ada crossing di Prambanan. Kita tahu Prambanan ini kadang-kadang malah membuat crossing jadi macet ya. Tetapi yang semua dari Jakarta, dari Solo langsung keluar ke Prambanan ya, yang langsung ke Jogja, yang dari Jogja jadi tidak perlu lewat Prambanan lagi, langsung Purwomartani atau Kalasan langsung bisa masuk jalan tol. Sehingga ini praktis buat masyarakat yang silaturahmi atau ke Solo dan sebagainya sangat baik. Dan kami pastikan ini sudah berjalan dengan baik, bahkan ada beberapa rest area fungsional juga kami siapkan, dan termasuk memastikan bahwa fungsi kamera sebagai bagian dari CCTV traffic counting juga kita gunakan. Jadi fungsional ini betul-betul sudah siap ya, bahkan SPBU modular juga kita siapkan di sini. Dan berikutnya adalah berikutnya adalah Jogja Bawen. Ini adalah di seksi 6 atau dari Bawen ke Ambarawa. Memang ini tampaknya pendek cuma 6 kilo. Tapi kalau Mas Iwan, ini karena Mas Iwan juga kita sudah pernah jalan ya waktu itu ya. Kita lihat bahwa kalau di Bawen itu sampai dengan Ambarawa kan padat sekali, sampai pasar Ambarawa. Nah ini sangat signifikan bisa membantu melewati kemacetan itu karena langsung keluar di Ambarawa. Jadi setelah Ambarawa, setelah pasar gitu. Dan biasanya kemacetan itu di segitiga keluar dari atau tepatnya di Bawen sampai dengan Ambarawa. Nah ini sangat bisa dimanfaatkan masyarakat yang melakukan perjalanan misalkan meneruskan ke Magelang, Temanggung dan sekitarnya. Jadi ini akan bagus. Nah berikutnya adalah yang fungsional Japek 2 atau 2 Selatan. Ini yang banyak dibahas ya. Apa betul 45 menit gitu. Sebetulnya ini memang satu ruas tol yang singkat ya, dari Sadang sampai dengan Setu. Bahkan ini proyeksinya kan awalnya direncanakan sampai dengan Jor 1. Ini sampai di sini nih, sampai di sini. Jadi tol itu akan sampai di sini dari arah Sadang. Namun pembangunan yang dipastikan sudah diselesaikan, termasuk pembebasan tanahnya adalah sampai dengan Setu. Nah ini memang adalah satu ruas yang tidak mudah. Kita tahu bahwa hampir di beberapa wilayah Jawa Barat itu tanahnya adalah tanah yang tidak stabil gitu ya, sehingga kita juga memastikan bahwa pengerasan beberapa yang grade itu kita lakukan dengan baik. Maka kita telah siapkan ya, namun ini nanti akan disiapkan khusus di tanggal
setelah tanggal 15. Kenapa? Karena Japek 2 Selatan ini yang digunakan itu arus balik, yaitu dari arah Bandung Cipularang. Karena ini akan mengurai supaya tidak ketemu di kilometer 66, maka masyarakat kemudian diminta memilih gitu ya, atau mungkin bahkan diwajibkan melewati Japek 2 Selatan ini, dan dipastikan bahwa seluruh tujuannya ya, mau yang terutama yang mau ke Cimanggis, Bogor, Bekasi, itu bisa langsung melalui fungsional Japek 2 Selatan. Dan terakhir fungsional yang paling menarik ini, karena fungsional ini cukup panjang, 49 sampai 50 km, yang membentang dari Probolinggo sampai dengan Situbondo Barat atau menjelang Besuki. Ini adalah satu daerah yang sangat menarik. Bahkan kami juga menduga, memprediksi lah ya, ini bisa jadi tempat wisata di sekitarnya, karena Probolinggo sampai dengan Besuki ini akan melewati bukit di atas Paiton, PLTU Paiton, dan akan terlihat suasana pantai, Blauda semuanya, Blaura juga akan terlihat, sehingga jadi tempat wisata. Walaupun kan kemarin juga saya antisipasi, kami komunikasikan kepada Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Pak Iwan, untuk memastikan bahwa jangan sampai ini kayak Brexit ya, karena ini keluar cukup padat dan tinggal 122 menuju Banyuwangi, sehingga pengaturan lalu lintas dan kemudian termasuk keluar masuknya harus diatur dengan baik. Namun ini paling siap ya, Banyuwangi 2 arah sudah siap ya digunakan, dan ini berarti akan mempersingkat masyarakat yang melakukan perjalanan dari Surabaya sampai dengan Situbondo atau Besuki ini. Dan beberapa fungsi ruas area juga akan dilakukan ya. Ini ruas area juga termasuk ruas area yang terbaik karena di atas bukit, di atas gunung. Ya, namun kita menyiapkan fungsionalnya, kapasitasnya juga signifikan, hampir di sekitar 238 kendaraan. Dan kami juga akan siapkan untuk 5 bilik toilet portable ya, karena memang tidak ada kegiatan lain yang bisa portable, tetapi dipastikan masyarakat bisa menikmati ruas tol ini.